Kalian berempat ya sama Bagas, pernah berantem nggak tentang review satu mobil? Ya pernah. Dari 2013 nge-review mobil, mulu sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Sampai sekarang berarti lu udah punya saham berapa persen di Autonet Max? Apakah Hilsat akan menjadi Hilsat Trio sendiri, atau tetap akan selalu bersama Autonet Max? Halo semuanya, ketemu lagi sama Denny Mas di sini. Sekarang bersama bapak-bapak yang suka jokesnya juga bapak-bapak ya. Ya kalau bapak-bapak jokes bapak-bapak sah dong. Ya betul. Selamat datang Bapak Hilsat. Yuk, apa kabar? Thank you udah diundang. Gue yang thank you banget sudah mau kesini karena ada sedikit kerjaan yang gue selesaikan dengan Hilsat. Jadi sekalian aja kita bikin konten bareng. Ya, jadi hari ini kita akan kupas tuntas tentang Autonet Max dan pendapatan per bulannya. Jadi kelihatan kalau Denny Mas nih orangnya aji mumpung sekali ya. Betul sekali. Anaknya nggak mau rugi. Sekali dayung, 2-3 polo terlampaui sekalian dong. Iya. Jadi boleh. Bapak Hilsat ini, gue yakin semua pasti udah tahu buat yang subscribe Autonet Max, pasti tahu. Lu dari kapan sih di Autonet Max? Dari 2013 sih. Hah? Serius? Tatar, Autonet Max emang dari kapan sih? Ya apa 2012-an lah kalau gua Autonet nggak salah. Max? Iya. Udah lama. Lo sama Ridwan itu bareng? Nggak, jadi kan yang bikin Autonet Max itu kan pertama kali Ridwan itu di pameran IMS waktu itu. IMS, Asal mulanya adalah waktu itu Ridwan sama ada namanya Audi ketemu waktu itu lagi bahas sebuah mobil Suzuki kalau gua nggak salah. Dan kebetulan mereka di satu mobil yang sama. Ini kayak apa? Scene di film gitu. Mereka barengan bilang gini amat mobilnya. Terus langsung bro, saudara kita sama gitu. Akhirnya ngobrol-ngobrol ya. Terus mereka bikin Autonet? Iya, akhirnya bikin Autonet. Dan orang pertama itu ya memang Ridwan, Audi, terus ada namanya Kang Dede, terus ada namanya Kang Idui. Kang Idui juga salah satu yang pertama. Nah, gue tuh gabung Autonet Max diajakin sama Kang Idui. Jadi gue sebelumnya udah kenal sama Kang Idui, sama-sama suka ngulik Photoshop lah. Jadi gue diajak gabung sama Kang Idui ke Autonet Max dan pertama tuh disuruh nulis dulu. Oh, lu tuh dulu nulis? Terus sebentar. Tapi sebelum Autonet Max, lo emang hobi otomotif apa gimana sih sebenarnya? Ya dari zaman belum disunat udah hobi sih. Oh, agak jauh ya mundurnya ya. Agak kejauhan sebenarnya mundurnya ya. Nggak, jadi jauh ini nih yang paling jauh. lumayan. Jadi lo sebelum Autonet Max udah nge-review mobil atau belum apa gimana? Nge-review sih belum, tapi kalau misalnya ditarik ke belakang banget nih, gue pertama kali seneng apa ya? Bikin karya yang berhubungan otomotif itu sejak SMP. Jadi mungkin ada yang langganan majalah motor gitu ya. Waktu itu ada rubrik mengenai modifikasi digital. Jadi mobil di Photoshop lo bikin keren kayak gimana gitu. Nah, gue coba bikin dan masuk pertama kali nama gue di majalah. Waktu itu wah seneng banget dah. Gue beli majalahnya 2 biji. Oh, ini model-model kayak si Omobi suka digital mod di Instagram dia gitu ya? Iya, betul. Oh. Jadi kalau kalian Omobi kan suka moto bareng mobilnya terus nih yang bisa modif digital tolong gitu kan kayak gitu kira-kira. Dulu kayak gitu. Dulu gitu. Jadi emang lo juga Photoshop dari dulu? Iya. Itu belajarnya otodidak sih. Oh. Apa emang mobil yang waktu itu lo modif apa? Yang waktu itu lo modif apa tuh? Waktu itu Ford Fiesta. Lo modif jadi ada fotonya nggak masih? Hah? Adanya di Facebook kalau gua nggak salah inget mah. Facebook anjir. Sunda pisan Facebook. Ford Fiesta lo modif jadi apa tuh? Sebenarnya simple, cuma cat jadi orange gitu, terus tambah kap mesin karbon sama waktu itu tambah turbo sama ganti pelek yang tidak pernah salah. T37. Ya. Oke. Kok gampang banget ya nebaknya? Terlalu mudah, T37 semua orang tahu. Nah terus dari situ joinlah sama Autonet. Dari situ ya maksudnya makin ngerajinin digital modification itu dan kebetulan waktu di sekolah juga ekskulnya mading kan. Akhirnya anak mading ya? Serius. Yang tiap minggu pakai karton gede, ditempelin gitu ya? Iya, terus karena kenal Kang Idi juga, Kang Idi kan juga digital modification. Akhirnya waktu ada Autonet ini gue diajakin, Sat mau nggak? Ya hayu, kenapa enggak? Waktu itu lo udah lulus kuliah segala kayaknya? Waktu itu masih. Masih kuliah. Terus habis itu diajakin sebagai penulis. Penulis dulu, jadi waktu itu statusnya kontributor dan waktu itu kalau bisa gue nulis sekali sehari. Sekali sehari? Apa aja ditulis? Atau harus spesifik review mobil atau gimana? Nggak juga, jadi misalnya ada berita mobil baru nih, atau mungkin teknologi baru, atau mungkin perusahaan apa, beli apa gitu, kayak gitu-gitu. Apa aja yang penting masih relevan gitu. Berarti itu pertama kali belum bikin video tuh ya? Belum sama sekali.
Video pertama tuh Kia Carens waktu gue nggak pertama kali juga sih, diajak se-frame bareng Ridwan gitu. Itu tahun Wah lupa, udah lama banget. 2000 2014 kali ya? Oh 2014 tuh udah rajin bikin video ya Otonet ya? Dibilang rajin sih enggak, tapi kita harus bikin video meskipun waktu itu alatnya ala kadarnya banget. Jadi kan belum zaman ya wireless mic kayak sekarang dulu tuh. Jadi benar-benar kita kalau bisa tuh suara dikencengin dikit aja. Jadi dulu coba deh, ini mungkin buat yang belum tahu ya, Otonetnya emang udah lama banget. Salah satu yang awal-awal berarti ya, jauh sebelum gua, sebelum Mobi, mungkin Auto Driver. Nggak mungkin kayaknya kita sebenarnya barengan sih, maksudnya kebetulan boomingnya belakangan. Oh iya ini. iya. Itu dulu ya bikin video tuh tidak semudah Sekarang. teman-teman. Ya kan sekarang Ridwannya selalu pakai HP. Iya. Karena sekarang udah secanggih itu. Nah dulu 2014, coba deh lo gimana? Waktu dulu bikin video lo kayak gimana coba? 2014 yang pasti kita pertama harus cari mobilnya dulu ya. Mobilnya kadang-kadang kita cari dari rentalan atau sama ATPM yang masih memberi kita kesempatan gitu. Jadi dulu tuh ATPM yang paling open buat YouTuber kayak gitu adalah Ford sama Kia waktu itu. Kia dipinjemin Carens, Ford dipinjemin Fiesta. Dan untuk lokasi ya seadanya aja, kalau ada di lapangan bola pun jadilah, di jalanan kampus pun jadilah. Dan kalau hujan ya udah sikat gitu. Ya main kucing-kucingan lah sama satpam juga. Dan kata tadi bilang, ini kan belum sebanyak sekarang ya pilihannya. Jadi kalau misalnya suara ya udah kita pasrah sama suara yang masuk dari HP. Emang pakai HP doang dulu? Ya dulu tuh Samsung Galaxy Mega kalau gue nggak salah. Gue sampai masih inget jenis HP-nya. Samsung Galaxy Mega? Iya. Gue aja nggak tahu yang mana itu. Full HD tuh? Lupa. Ngeditnya Ngeditnya waktu itu masih pakai Premiere sih. Oh udah bisa ke komputer, langsung Bisa. diedit. Oh itu, waktu itu kenapa cuma Ford sama Kia ya yang open ya? Jujur kurang tahu juga, tapi mungkin waktu itu banyak brand-brand yang udah established, yang udah mapan gitu, mereka masih masih punya trust yang gede ke yang konvensional, ya cetak atau mungkin koran gitu-gitu. Tapi ya banyak yang berubah setelah 10 tahun belakangan. Terus lo bilang tadi lo sambil ngerental mobil? Enggak, kan Ridwan rental mobil. Harusnya usaha rentalnya Ridwan. Iya. Jadi mobil-mobil Ridwan sendiri itu semuanya di-review. Iya. Untung dia punya banyak mobil. Iya, emang dari dulu paling banyak punya mobil sih. Iya. Karena semuanya ambil direntalin ya? Iya. Ya kan buat muter. Bener juga. Nih, tapi satu hal yang bikin gue penasaran ya, kalau misalkan kalian lagi di Otonet Max gitu ya, terus kalian mau bikin video review. Iya. Prosesnya kayak gimana sih kalau di Otonet Max? Proses. Jadi misalnya nih kita nentuin siapa bahas apa gitu ya. Ya misalkan lo lagi bawa apa, Cherry Omoda kan? Cherry Omoda. Misalkan lo mau nge-review ini nih gitu. Itu gimana sih prosesnya dari awal? Boleh diceritain nggak? Maksud gue semenjak mobilnya datang nih, udah nih. Mobilnya datang, gua ambil gitu ya. Ya terus habis itu apakah lo nyatat ukurannya ini atau lo bagi ke beberapa poin ini atau gimana sih kalau di Otonet Max? Paling kalau misalnya kan ini dalam kasus mobil yang gue bawa ini kan gue ngambil sendiri kan waktu itu. Tadi gue ke Pluit dulu ngambil, gue cek dulu bagian luarnya. Ini kalau misalnya ada yang baret, paling nggak bukan salah gue dulu. Oke, pasti. Terus cek bagian dalamnya, cek bensinnya ada atau enggak. Terus kalau udah aman semua kita bawa kan, kita rasain. Terus diingat lagi ceritanya, kita udah pernah bahas ini belum sih? Kalau udah pernah, tipe apa, sama atau enggak. Terus dibandingin sama yang lain dari harga kek atau misalnya kapan meluncurnya gitu-gitu. Terus ya rival-rivalnya di kelasnya. Dan yang paling penting, harga. Biasanya orang Indonesia tuh sensitif sama harga. Selalu sensitif. Harga tuh emang selalu semua orang kayaknya sensitif banget ya. Kalau di konten gue juga. Kalau di konten lo banyak yang nanya pajak nggak? Pajak sih kalau misalnya mobilnya udah MM-an sih biasanya. Biasanya pada penasaran ya? Iya. Bukan karena mereka pengen jadi warga negara yang taat, penasaran doang. Penasaran aja emang. Kalau di Otonet tuh, karena diskusi nggak sih misalkan, apakah satu mobil tuh lo cobain, kemudian Audi nyobain, atau lo doang yang nyobain, atau gimana sih biasanya? Sebenarnya kalau buat masa-masa sekarang sih tergantung siapa yang lagi bisa. Siapa yang lagi bisa sekarang? Sombong dia, udah rame soalnya. Alhamdulillah lah dikit-dikit. Kecil-kecilan. Nggak, jadi gimana tuh? Maksud gue, jadi bisa jadi lo yang megang mobilnya terus, jadi lo yang bikin full reviewnya, atau setengah-setengah sama Audi, atau gimana? Sebenarnya nggak selalu gitu ya. Jadi bisa aja, misalnya hari ini gue ngambil si Cherry itu, gue cobain, tapi satu waktu gue perlu kemana dulu gitu, ntar gue misalnya minta tolong misalnya Ridwan atau Audi gitu, tolong gantiin deh, gue udah ada catatannya ini yang kemarin gue rasain, tolong dikonfirm ulang gitu.
Karena kan gimana pun juga takutnya apa yang kita rasain sama apa yang teman kita rasain mungkin nggak sama. Pernah kejadian nggak? Sering. Pernah, dan ini apa namanya, baru kemarin di Gias, jadi kan nyobain si Mitsubishi X-Force kan. Waktu di Gias di area test drive kita cobain, kok ini mobil keras banget. Tapi begitu kemarin kita cobain di apa namanya Karawang, Bridgestone Proving Ground, ternyata nggak sekasar itu. Terus kita coba cek lagi apa sih faktor yang bisa bikin kok rasanya beda. Aspal Gias gimana? Oh mulus, terus speed trapnya apa yang rapi-rapi gitu kan. Kalau di sirkuitnya Bristol kan aspalnya lebih realistis, benar-benar kasar, terus gundukannya gede-gede. Oh ini yang bikin rasanya beda gitu. Lo ada nggak sih catatan? Ya lagi nggak bawa, lu nggak ngingetin. Karena gue penasaran, maksud gue poinnya tuh seberapa banyak sih gitu. Terus lo butuh berapa? Kalau lo sendiri lo butuh berapa hari buat nge-review? Tergantung, kalau misalnya cuma statik di tempat gini doang ya, misalnya ketika lu bahas apa kemarin namanya si Bentley yang kemarin tuh, kalau kayak gitu doang ya paling setengah hari lah, karena mobilnya diem kan. Tapi kalau kayak gitu tuh itu lo sebut review atau enggak? Iya kan, first impression maksudnya kesan pertama, first look gitu-gitulah. Tapi kalau misalnya review jalan, kita sih berusaha kalau bisa paling enggak 4-5 harian lah, karena kita percaya enak atau enggaknya suatu mobil itu baru ketahuan kalau kita udah pakai jalan jauh dan kalau bisa di kecepatan highway atau tol gitu. Katakanlah 100, 120 gitu kan. Karena ketahuan sebuah mobil tuh benar-benar dibikinnya niat atau enggak, dari pengendalian, terus tenaga mesin, terus kekedapan suara gitu-gitu. Itu benar-benar kerasa di kecepatan yang di atas 80 atau 100. Karena kalau misalnya kita nyetir kayak katakanlah LCGC atau mungkin SUV mewah di kecepatan 20 ya sama aja. Ya nggak sama aja sih. Iya maksudnya. Ya tetap beda sih. Satu bawa SUV, satu bawa Range Rover baru gitu. Iya. Kalau 20 km ya sama aja juga beda. Cuman gue setuju sih, maksud gue kalau udah di 80 gitu mulai kerasa tuh kedap apa enggak. Atau mobilnya masih nurut atau enggak. Iya sih memang. Mungkin motor juga gitu kan, maksudnya kalau misalnya di high speed ada yang karakternya beda-beda, ada yang cruiser, ada yang... Ya kalau motor mungkin lebih sensitif lagi karena kan lo kerasa kan sama anginnya. Oh ya karena, Kalau mobil kan lo di dalam tuh gitu kan. Kalau motor mungkin lebih berasa lagi sih. Terus kalau misalkan lo sama Audi gitu ya, sama Ridwan gitu bertiga nih. Reviewernya kalian bertiga kan ya kalau di Autonet? Ada Grady tapi udah pamit, sekarang lagi jadi reviewer cabutan kalau misalnya lagi pada sibuk. Terus ada juga Bagas. Oh iya, dengan Bagas. Kalian bertiga, kalian berempat ya sama Bagas. Pernah berantem nggak tentang review satu mobil? Ya pernah, kenapa enggak? Contoh apa? Enggak, jadi apa yang paling gue inget ya? Waktu itu bahas sebuah SUV baru dari... Ini brandnya nggak usah dikasih tahu ya? Brandnya nggak usah kasih tahu. Waktu itu... Tapi tipenya dikasih tahu? Sama aja bohong dong berarti? Nggak usah. Yang kali ini nggak kasih tahu. Udah. Waktu itu kita sempat berdebat. Kayaknya kedapan ini deh dibanding si merek sebelah. Enggak, kedapan merek sebelah. Akhirnya sebenarnya justru gara-gara perdebatan itu kan akhirnya kita cari solusi. Ini kalau kita pakai feeling doang nggak akan pernah ketemu. Coba kita pakai alat ukur deh. Justru sebenarnya bagus kalau misalnya semua orang itu punya pendapatnya masing-masing. Jadi kita bisa diskusi, kita cari jalan keluarnya gimana pakai alat, karena angka nggak mungkin bohong. Oh, iya. Mobilnya apa? Nggak usah dipancing, iya kan. Terus kalau misalkan kalian review mobil gitu ya, gue penasaran deh, kalau kalian tuh nemuin keiritan apa enggaknya gimana sih sebenarnya prosesnya? Ini jujur penasaran gue pribadi ya. Iya, jadi kalau buat nemuin keiritan bensin atau ini irit, ini boros gitu. Kita pakai patokan, ini referensi dari majalah Autobild yang dulu ya. Mereka ada kutipan di situ dulu banget. Buat orang Indonesia, di atas 10 km per liter itu bisa dibilang hemat. Itu patokan yang zaman-zaman Mas Fitra masih di Gramedia dulu lah, kita pakai patokan itu. Nah, kalau buat ngukur bensin, itu biasanya kalau misalnya emang waktunya cukup, kita penuhin tangki mobilnya, kita jalan biasa aja dan nggak usah sosok eco driving. Jadi AC nyala aja, musik nyala aja, dan kalau pengen geber aja gitu. Misalnya udah jalan nih katakanlah 200 km, kita isi lagi. Nah kan ketahuan tuh selisih tangkinya. Oh gitu. Ya jadi ketahuan kita pakai berapa liter buat jarak segitu. Katakanlah kita pakai 10 liter buat 200 km. Nah dapat kan kilometer per liternya gitu. Oh sesimpel itu aja sebenarnya ya? Atau gue pikir kalian punya kayak gelas ukur lah terus apa? Enggak, bentar, maksudnya mau paling kalau emang pengen akurat sampai koma-komanya banget ya gitu. Dan apa namanya kan kita juga pernah bikin konten bareng Omobi waktu itu LCGC, kita ngukur irit juga. Omobi ini kutipan dari Omobi nih. Kalau lo pengen ngetes irit bensin
mobil itu irit bensin atau enggak, harus sepanjang mungkin, selama mungkin. Tapi masalahnya kan biasanya kalau mobil pinjaman kan nggak bisa lama-lama amat ya. Dan kalaupun misalnya kita terpaksa nggak punya waktu lama, kita bilang aja di MID dapat segini, tapi kita sudah ingat ini MID, jadi bisa keliru, bisa tepat. Gitu. Setuju sih gue. Emang ngetes mobil tuh kalau buat gue pribadi paling susah adalah ngukur keiritan bensin ya. Apa namanya, effortnya lumayan. Karena yang paling effort lumayan dan lo harus nyatet dan harus inget, harus ngisi, harus enggak, ya kan? Kalau lo nge-review mobil paling susah apa, Sat? 0 ke 100? 0 ke 100. Ya, itu juga aspek yang selalu random. Ya. Karena apalagi di Jakarta tuh kita kekurangan tempat kayaknya. Orang Jakarta sih, untung gue bukan. Anjir. Di Bogor ada ya? Ada dong. Ada emang? Sirkuit Sentul? Oh iya sih bener. Ya. Curang emang dia. Kalau di Jakarta tuh susah gitu kayaknya nyarinya. Iya, tapi baik lagi sama kayak bensin, mengukur akselerasi itu susah. Jadi 0 ke 100 itu bisa tergantung kayak AC nyala atau enggak. Ada berapa orang di mobil, terus bensinnya penuh setengah atau tipis gitu-gitu. Dan tekanan ban juga ngaruh. Jadi ya selalu ada simpangan antara yang paling lambat sama paling cepat ya, gitu deh. Iya sih emang sih. Tapi emang review mobil tuh buat gua pribadi emang menyenangkan sih. Apalagi bisa nyobain semua mobil ya. Lu udah berapa mobil lo cobain? Nyatet nggak lo? Pernah nyatet nggak? Satu sih kayaknya. Enggak, suka lo. Enggak, satu kloter. Iya. Nggak suka udah berapa mobil, jumlah mobil yang lo review? Ya nggak inget dong. Tapi emang sebanyak itu sih guys. Apalagi dari 2013. 13. Dari 2013 nge-review mobil mulu sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Sampai sekarang berarti lo udah punya saham berapa persen di Autonetflix? Rahasia. Pakai mikir dulu lagi. Itu rahasia. Sekarang gue mau nanya sama lo nih. Apa? Kalau mobil yang lo review yang paling susah apa? Susah apa dulu nih? Maksudnya mobil yang paling susah lo review ada nggak? Nggak, ini maksudnya susah buat gue dapat akses. Gue pengen bahas ini tapi nggak kesampaian terus. Boleh, itu satu. Itu apa? Apa ya? Maybach mungkin? Belum pernah? Belum pernah sampai sekarang. Rolls Royce sudah? Hah? Udah. Oh, Maybach malah belum pernah? Maybach belum pernah. Kalau mobil yang lo udah nyobain tapi kayaknya nulis reviewnya susah gitu, atau kayak ini mobil apa sih yang perlu gue tulis gitu, pernah nggak? Mobil yang udah gue coba tapi gue susah untuk menyimpulkan ini mobil kayak gimana gitu ya. Apa ya? Sebenarnya untungnya sebagian besar mobil yang gue coba gue bisa kayak menentukan, oh ini mobil kayak gini, targetnya orang yang kayak gini. Untungnya sejauh ini belum ada sih. Oh, untung juga ya. Karena terkadang gue suka menemukan sih beberapa kali nyobain mobil, ini gue nulisnya dari angle mana ya gitu. Nah itu dia, maksudnya sudut pandang bisa macam-macam. Contohnya dari sudut pandang motovlogger sama sudut pandang orang yang emang gandrung mobil dari dulu mungkin berbeda. Tapi justru karena beda itu kita bisa saling tukar pikiran kan. Makanya sekarang aja gue lagi cobain buat suka motor gitu kan. Gue beli W175 tuh. Iya, nanti kita akan bahas dia tentang motor kenapa dia beli W175. Karena balik lagi ini kan channel motor ya. Tapi sebelum ke situ gue pengen nanya-nanya dulu nih. Apa? Ini dari seorang reviewer otomotif ya, ternama Bapak Hilsat, ya kan. Kalau ada orang nanya, ini opini pribadi lo ya? Iya, nggak apa-apa. Mobil baru ya? Iya. Nggak, mobil bekas juga nggak apa deh. Bang, gue ada duit 200 juta, gue beli apa? 200 juta. Baru bekas sah. Opini pribadi ya? Ya. Buat apa? Ya buat lo deh. Kalau lo, gue nanya, Bang, kalau lo punya duit 200 juta, lo beli apa? Gue beli Suzuki Swift sih kayaknya. Swift? Tahun yang terakhir ya sebelum discontinue di Indonesia. NGT. Yang apa? Yang GS, yang mesinnya 1400 cc. Kenapa nggak yang GT 1600? Ketuaan. Enggak, yang 1600 itu Swiss Sport bukan Swift GT. Kalau GT kalau Swiss Sport harganya di atas 200. Itu mobil harganya stabil, malah naik. Masa naik? Swiss Sport harganya stabil sih, mungkin naik belum tentu. Itu salah satu mobil yang gue kepengen dari dulu juga. Kenapa Swift? Kenapa Swift? Ada Jazz, ada Yaris. Apa? Paling kecil, paling kompak. Dan paling nggak kalau misalnya gue pakai Swift yang GS ya, paling nggak gue dapat lampu depan sama belakang Swiss Sport, tapi keiritan harian sih irit R3. Oh ya? Nggak, maksudnya kan mesin 1400 sama kayak R3. Pengalaman gue nyobain R3 itu mobilnya lumayan irit, dan kalau gue pikir di R3 aja irit, gimana di Swift? Oh, karena lebih enteng. Oke, itu untuk 200 jutanya. Kalau 500 juta? Waduh.
Lo punya duit 500 juta nih sekarang untuk beli mobil. Lo mau beli apa? Waduh, 500 juta, gue malah bingung sendiri. Masalahnya kebetulan mobil yang gue bawa ini juga harganya 500 juta kembalian sih. Jadi terserah, maksud gue terserah. Kan lo lagi nyobain nih. Tapi maksud lo nggak pernah sih kepikiran, wah, biasanya cowok suka kayak, gue kalau punya duit segini beli apa ya? Ya deng. Apa? Mazda 3. Yang? Mazda 3. Yang mana? Yang baru? Yang punya Bimo. Iya punya Bimo? Iya. Oh, keren. Itu mobil keren. Kenapa lo beli itu? Udah coba kan nyetir kan, dan kebetulan untungnya gue masih seneng nyetir sampai sekarang. Dan semoga seterusnya. Emang enak. Emang enak? Ya gue tahu belakangnya sempit, tapi ya udah nggak apa-apa. Pilihan bagus. Gue gak kepikiran loh Mazda 3. Emang barunya dapat ya? Dapat sih. Atau bekas? Ya kalaupun bekas harganya nggak akan jauh dari segitu kok. Mazda 3. Oke, dari tadi masih Jepang-Jepangan nih. Oke, kalau punya duit 700 juta. 700. Apa ya? Nah ini udah mulai nih ya. Karena opsi makin banyak. Baru atau second? Serah ya. 700. Mulai pusing. M235i lama nggak dapet ya? 770 itu. Ya, nambah dikit lah. Itu M235. M235. Wow, spesifik ya M235. Kenapa? Apa ya? Jadi gue pernah punya kenalan, dia kan punya Supra kan. Waktu itu Supra bapakku juga ada. Enggak, ini Supra yang apa namanya rodanya 4. Oh iya. Dia habis jual Supranya, dia ganti pertama itu ganti M235. Gue pertama cobain mobil itu, lah ini bukan M beneran, tapi kok enak gitu. Mulai dari situ, terus gue tanya, ini mobil secondnya berapaan? Segini. Masih realistis buat gue ambil. M235. Itu pakai udah mesin N55 ya? Ya N55. N55 3000 cc turbo. Ya single turbo ya. Single turbo, twin scroll, segaris. Ya. Sebuah mobil yang kalau gue pribadi suka sama mobil itu karena ukurannya kecil. Ya kan? Kecil, terus karena nggak pakai gearbox kopling ada, jadi masih halus kalau macet-macetan. Oh, itu belum dual shift ya, belum dual clutch ya? Dual clutch waktu itu buat M2 aja. Kalau M235i dia masih torque converter 8 percepatan biasa. Ya. Kalau gua ini jadi gua yang milih kan. Kalau gua dengan mesin yang sama, mungkin gua lebih suka 135-nya. Oh, yang hatchback. Hatchback 2 pintu soalnya. Wah, susah tuh nyarinya. Susah. Tapi itu ada kalau mau dicari. Ada. Indonesia sempat masuk tuh. Jadi tuh mesinnya 35 tuh dipakai di 235, 335. Oh iya benar. Seri 3 kan? 340 juga pakai, sempat masuk sini. 340 juga sempat pakai. Ya X3, X5. 530 pakai nggak sih nggak ya? 535 sempat ada. Oh iya deng. F10, ya kan? Itu kalau kalian mau nyari mobil kencang BMW yang harganya masih cukup oke, itu boleh dicari tuh guys. Harganya 700-800an kalau seri 2-nya. Kalau 1M? Waduh, 1M ya. 1M ini udah masuk ke strata yang berbeda, udah banyak banget opsinya. Dan mungkin apakah yang Bapak Hilsat akan beli? Opini pribadi? Iya. Berarti nggak ada salah, nggak ada benar ya? Nggak ada. Mobil gue salah semua, boleh tua semua. Kecuali Wuling ya yang paling bener. Iya. Apa ya? Jreng. Wah ini gue belum siapin jawabannya sih, karena emang gue kesini dadakan. Gue yakin lo pasti punya jawabannya. Pasti cowok pernah kepikiran, gue kok punya duit segini beli ini gitu. Semoga dapat, tapi gue nggak tahu dapat atau enggak. Honda Civic Type R yang sedan. Civic Type R yang sedan yang generasi FD2R. Oh FD2. Itu keren sih. Dapat nggak ya itu 1M? Harusnya dapat sih. Ini Civic Type R yang ini adalah satu Civic. Menurut gue Civic generasi modern lah. Itu kan udah modern kan 2007 2012-an terakhir. Itu menurut gue Civic modern yang paling keren. Gak tau kalau lo setuju nggak? Kalau dibilang modern ya debatable lah, bisa diperdebatkan. Ya. Tapi yang bikin mobil itu spesial palingan di mata gue adalah itu Civic hasil R&D Jepang terakhir dan satu-satunya yang berbentuk sedan. Enggak, itu tuh yang gue maksud gue. Ini terakhir satu-satunya bentuk sedan ya? Satu-satunya. Sebelumnya enggak ya? Selalu hatchback dari EK9, EP3, terus FN2, FK2 selalu hatchback. Sampai sekarang kan yang punya Vitra tuh hatchback gitu. Iya, itu hatchback hitungannya.
Itu memang Civic yang itu tuh sampai sekarang pun gue masih suka banget Civic yang itu loh. FD1, FD2 tuh mobil yang bentukannya keren dan sedan kan Civic-nya tuh. Civic sedan tuh yang sekarang ada nggak sih sedannya? Civic sedan sih tetap ada, cuma kalau Type R sekarang cuma ada hatchback. Itu mesinnya apa tuh F2R tuh? FD2 itu K20, jadi 2000 cc, 4 silinder, nggak pakai turbo ya, tapi dia tuh apa namanya, bornya gede, stroke-nya tipis, jadi Berarti high revving. Lu udah pernah nyobain? Belum, jujur belum. Tapi kalau sebatas duduk doang sih udah, dan gue langsung, aduh, harus punya. Iya sih, emang itu mobil yang keren banget. Temen gue saya pernah punya tapi FD2-nya, yang 2.0. Itu emang keren sih. Dan dari tadi kayaknya jawabannya Hilsat semuanya mobil sedan. Nggak, mobil sedan dan semuanya mobil Jepangan. Emang nggak suka mobil Eropa apa gimana? Suka sih, maksudnya Mercy suka, BMW suka, Audi suka, Porsche suka, terus apa namanya? Ya semua dong namanya. Enggak, kan maksudnya Eropa kan nggak cuma Jerman. Oh iya. Ada Perancis, ada Italia, Oke. ada Swedia, bahkan gue suka Volvo loh. Ya gue juga suka. Tapi kenapa mobil-mobil lo yang lo pilih tadi Jepang kan semua? Karena gue pengen mobil yang bisa kepake, dan biasanya mobil Jepang tuh aspek bisa dipakainya tuh lebih realistis daripada beberapa mobil yang lainnya lah. Gue nggak bilang non Jepang ya. Saya I hate to disagree tapi itu bener adanya teman. Mobil Jepang emang lebih reliable, mostly lebih reliable. Mostly ya. Dibandingin mobil Eropa. Nissan nggak reliable kok. Emang iya? Halo Nissan, jangan pakai Hilsat lagi ya. Tapi kalian tahu nggak sih mobil pilihannya Hilsat yang dipakai harian itu adalah sebuah Toyota Corolla Altis. Kenapa? Tapi jujur Altis pilihan dia itu Altis yang gue suka sih. Generasi apa namanya? 2008 kan? Itu second FD1 kan? Buat yang baru ngelamar kerja, ini contoh cara ngejilat ya. Anjir. Nah, gue suka. Itu keren FD1. Lawan FD1 kan? Waktu itu enggak, itu lawannya Civic FB. Tapi sebenarnya waktu itu pilih itu kenapa? Karena gue pikir kan pas mau beli itu 3 tahun lagi bokap gue pensiun. Jadi awalnya gue beli ini, gue pikir setelah bokap gue pensiun biar dia yang pakai ini, gue cari mobil yang lain gitu. Dan kebetulan bokap gue kalau pilih mobil selalu mobil Jepang, mostly Toyota, dan ya bapak-bapak lah orang yang nggak mau repot. Gitu. Jadi gue pikir kan bokap gue udah pensiun, jadi pengen mobil yang lebih nyaman dari yang ada sekarang, ya udah gue pakai Altis ini biar dia nggak usah cari-cari lagi kalau pengen mobil yang gedean dan matic. Benar. Soalnya hari ini aja bokap gue posisinya lagi di apa namanya, di Jogja, jalan-jalan berdua sama nyokap menikmati masa pensiun. Naik Altisnya? Iya. Sayang bapak ya guys ya. Bapaknya dibeliin Altis. Tapi emang opsi yang pilihan yang sungguh realistis ya emang Altis ya. Iya, jadi gue beli bukan buat dianeh-anehin atau dimodif-modifin, enggak. Pokoknya kalau pengen beli mobil yang aneh-aneh, pastiin udah ada mobil buat harian dulu. Jawabannya bagus. Kalau mau punya aneh-aneh mobil emang harus ada yang satu yang buat hariannya banget ya. Ya, biar kalau misalnya mobil yang aneh-aneh itu kenapa-napa, transportasi harian masih aman. Nah, kalau gitu mobil yang mau aneh-anehin apa? RX-8. Udah ada? Belum. Oh belum, kira udah ada. Kan udah nikah. Hah? Udah disetujuin sama istri? Udah sih, tinggal waktunya aja belum. Waktunya aja yang belum, ya kan. R1 berapa sih? 200 ya? Kalau misalnya yang kondisi benar-benar dalam tanda 300. kutip bahan, gue pernah lihat ada yang jual body only. Body only? Mau pakai mesin apa? Enggak, serius. Jadi Supra X? body masih ada, ban masih ada, kaki masih ada, gearbox ada, jok ada, tapi mesin nggak ada, itu 40 juta. Iya. Bener, mesinnya nggak ada, mesinnya doang nggak ada. Nah, lu pakai mesin potong rumput atau gimana ya? Tapi yang kondisi bagus banget bisa 300-400an. Nah, gue ngincer yang kepala duaan lah. Kenapa RX-8? Itu tuh salah satu mobil yang banyak orang menghindari loh katanya. Iya sih, jadi sebenarnya ini bermula gara-gara gue ngeliat Sterato, Huracan Sterato di Bali sama 911 Dakar waktu itu di peak. Gue pikir. Tar. Makanya. Hubungannya gimana dari Lamborghini Sterato, dari 911 Dakar, kok jadi ke RX-8? Nah makanya, kan kesamaan dari dua mobil adalah mobil 2 pintu, ceper, ditingin jadiin off-road. Begitu konsep kayak gini keren juga ya. Terus gue pikir, mobil apa yang kelihatannya 2 pintu, terjangkau, bisa gue aneh-anehin kayak gini? RX-8. Oh ya udah. Bener, lumayan bener jawabannya. Iya ya, harganya segituan lagi ya. Kenapa nggak MX-5? Oh nggak dapet ya?
MX-5 apa namanya? Kekecilan sih. Ya, waktu itu apa namanya? Gue hampir mentok kena atapnya. Tapi itu yang baru ya, nggak tahu kalau yang lama. Ya. Oh, jadi lo RX-8 ya opsinya ya? Iya. Emang dia tuh suka mobil-mobil yang aneh aja sih. RX-8 tuh padahal banyak banget orang yang bilang jangan gitu. Iya nggak sih? Bener banget soalnya ya mesinnya beda sendiri, rotari. Dan rotarinya pun katanya apa nggak reliable? Apa reliable mesinnya? Tergantung sebenarnya. Kalau misalnya dari apa yang gua tahu, bisa reliable kalau lu ngerti ngerawatnya. Nah masalahnya berapa orang yang ngerti ngerawatnya? Dan berapa orang yang tahu kalau mobil itu bisa pakai oli samping gitu? Apa? Serius? Oli samping? Iya. Kayak 2 tak? Iya. Gimana? Nggak, Mobil jadi serius. pakai oli samping? Iya, jadi ini cuma recommended ya. Saya dilakuin boleh, nggak dilakuin juga nggak apa-apa. Tapi RX-8 atau mobil RX-7 pun mungkin kalau pengen isi oli samping kayak motor 2 tak katakanlah RX atau Ninja gitu, bisa. Dan nggak akan kenapa. Maksudnya emang ada tabungnya? Enggak, tapi gara-gara prinsipnya si mesin rotary itu sama kayak 2 tak. Jadi oli itu disemprot ke ruang bakar. Emang iya? Iya. Rotary itu kan ada 3 kan ruang bakar. Ada 3 ruangan kan? 3 ruangan benar. Udara. Tapi gara-gara apa namanya? Kalau di mesin biasa itu kan ring piston. Jadi gara-gara ring piston itu gesek sama dinding mesin, tetap butuh pelumasan kan? Ya. Nah, tapi gara-gara desainnya itu unik banget, mau nggak mau olinya disemprot ke ruang bakar. Biar sekalian kalau di rotary namanya apex seal, ini nggak bikin dinding mesinnya tuh baret. Oh, begitu ceritanya. Menarik juga ya RX-8. Nah, kalau tadi kita udah ngomongin tentang mobil, RX-8. Hisatnya juga punya motor sekarang. Iya. Anak motor. Motornya motor Jepangan lagi. Lagi mencoba suka motor dan ternyata emang suka. Tadinya aja gue hari ini kesini mau naik motor. Oh, dia sini udah bawa motor sih. Mana motornya? Ayo. Kok hilang? Oh, tuh dia. masih ada. Saya nggak sampai hilang. Tapi oke, pertanyaan gue adalah, kenapa W175? Karena waktu itu pengen nyari motor antara XSR 155 sama W175. Udah cobain dua-duanya kan, nantinya rencana mau dipakai barengan sama adik gue. Nah, adik gue nyobain XSR, jinjit. W175 nggak jinjit. Jadi gue pikir, ya udahlah apa yang bisa dipakai berdua. Oh udah, alasannya itu ya? Iya. Simple juga. Tapi kalau gayanya emang pengen gaya XSR atau W175. Emang pengennya klasikan kayak gitu. Iya. Terus kalau lo sendiri nggak masalah tuh karbu atau injeksinya? Nggak masalah, maksudnya kalau yang kayak gitu-gitu misalnya, oh ini karbu gini, injeksi gini, ya gue bisa belajar lah, nggak masalah. Nggak susah lah ya? Nggak susah. Iya. Terus W175 lo udah diapain aja? Dari beli itu udah ganti lampu depan pakai daymaker, terus tambahin tas yang di samping ini loh. Apa sih namanya? Ya, sideback. Oh ya, sideback, bener kok. Ini kenapa gue jadi mikir namanya? Apa namanya? Nggak maksudnya, masa gue bilang tas samping? Ya bener, tas samping. Ya bener. Iya, nggak salah ya? Nggak salah. Itu udah lo kemanain aja? Paling jauh ke Bandung. Lo udah sampai Bandung? Pakai W175-nya? Iya. Oh iya? Gue aja belum pernah loh. Gue aja naik motor sekali ke Bandung cuma baru sekali. Itu juga pakai motor pinjem. Oh, sama siapa waktu itu? Sendiri? Oh, banyak waktu ya. Oh, belum nikah ya kemarin ya? Waktu itu belum nikah. Itu belum nikah. Sendirian terus gimana? Motoran ke Bandung naik W175? Langsung gue telepon tukang pijat, pegel. Kan enak harusnya motornya. Enak ya? ya. Lo bawa backpack ya? Iya, gue bawa backpack. Alah. Enggak, soalnya gara-gara si W75 waktu itu kan belum pasang sideback. Naruh jas hujan, gue terpaksa pakai tas. Betul. Jadi kalau kalian mau touring ya, jangan bawa backpack. Kalaupun mau bawa backpack, taruh di saddle. Seenteng apapun tas kalian, backpack itu pasti bikin pegel deh kalau udah touring jarak jauh. Iya, dan ini yang gue tidak indahkan peringatan ini. Makanya gue waktu itu anjir pegel juga. Pegel kan? PP? Enggak, istirahat sehari. Jadi sampai berangkat tuh hari Jumat. Sabtu putar-putar di Bandung, Minggunya pulang. Wah, nggak kapok? Hah? Nggak kapok? Nggak kapok sih. Cuma nggak dibolehin aja sekarang. Oh, sampai istri lu nggak boleh? Sekarang nggak boleh. Gimana sih istrinya nih? Ustadz bolehin lah. Touring lah. Boleh ya. Tapi emang lo pengen touring kemana sih? Kalau pengen touring sih sebenarnya nggak muluk-muluk. Paling kalau misalnya bisa ke Jawa Tengah aja udah cukup sih buat gue. Oh belum tapi. Belum Dari sampean. Jakarta belum sampean. Maksudnya kalau misalnya jalan jauh pakai mobil ya
udah pernah ya. Jadi kalau pakai motor kan belum, yang agak jauh dikit. Sendirian? Kalau bisa rame-rame sih. Oh, gue pikir harus sendirian kayak lo pertama kali ke Bandung gitu. Nggak harus. Jadi kan gue nggak tahu medannya juga ya. Jadi mungkin lebih aman juga kalau misalnya rame-rame, terutama sama orang yang udah tahu medannya. Oh, tapi kan ke Bandung bukan ke Medan. Dikatakan salah juga tidak benar. Betul, ya kan. Maka dari itu. Tenang guys, emang jokes kita bapak-bapak. Kita punya satu grup namanya jokes bapak-bapak. Emang isinya. Tepat sekali. Isinya bapak-bapak semua anjir. Ya, jadi lo pengen ke Jogja, pengen ke Jawa Tengah lah. Iya, Jawa Tengah. Ganti motor apa enggak? Ganti motor apa enggak? Kalau saya ganti motor juga nggak apa-apa. Belum bosen lah sama yang satu ini. Oh iya? Wow, berarti emang sangat menikmati sekali ya? Ya, tapi kalau misalnya ada waktu lebih bisa sih. Kalau ada waktu lebih emang mau tuker apa? Hah? Apa ya? Mungkin X-Max. Oh, nggak klasikan lagi kayaknya. Penasarannya sih, maksudnya kalau pakai Matic gede kayak gitu buat touring gimana ya? Maksudnya gue ngelihat waktu di Jawa Tengah ngelihat bapak-bapak gitu touring pakai X-Max, kok kayaknya enak, mana plat B lagi, kayak bukan Akamsi nih. Betul, emang touring pakai motor Matic besar tuh enak. Tapi udah pernah nyobain X-Max? X-Max waktu itu cuma di sekitaran yang samping tol Andara. Kan ada jalan tuh. Oh, cuma di situ. Depok. Ya, Betul-betul Depok. Wilayah gua biasa. Gua kan anak Depok. Wali kota, apa kabar? Siapa sih nama wali kotanya, lupa gua. Gua gak tahu aja wali kotanya siapa. Ya kita tuh cuma wali kotanya bikin lagu aja. Emang iya? Bikin lagu di lampu merah. Iya. Oh, ya itu gua tahu sih kalau itu. Parah ngomongin orang, Lah, emang ini kita nggak ngomongin orang deh tadi. Gua ngomongin lo sih dari tadi. I see. Jadi emang lo kepengennya ganti X-Max. Nah, gua punya satu pertanyaan terakhir sebenarnya. Oke. Biasanya bercabang lagi sih. Enggak sih. Kayak satu deh, ini ke satu deh. Banyak banget ketika kemarin gue bikin konten Alphard. Oh iya? Gitu. Itu banyak banget yang komen adalah gue perpaduan antara Omobi dan Hillsat. Dan ternyata setelah gue pelajari, setelah gue ikut-ikut lagi, emang iya sih. Hillsat ini suka bikin konten emang nyebelin kadang-kadang. Yang paling viral waktu itu Supra kali ya? Ya. Iya kan? Coba deh, ini dari satu bapak-bapak ke bapak-bapak lain yang suka jokes receh ya. Lo ketemu idenya gimana sih? Oke, jujur sekalian ya, buka-bukaan aja kita ya. Bagian ngeselinnya itu gue dapat dari salah satu YouTuber F1 Formula One namanya Dimas Maulana. Dimas Maulana ini yang mana ya? Yang simulator? Kayaknya iya sih. Soalnya dia tuh kalau dia setiap pembahasan F1-nya dia selalu ada punchline. Misalnya apakah Verstappen akan DNF di balapan ini? Oh tentu tidak. Anjir, gue kesel. Langsung gue pikir, tapi begini bisa juga. Apa gue coba aja ya gitu. I see. Jadi sumber inspirasinya dari situ malah? Ya sebenarnya lebih ke maksudnya buka aja semua pikiran, buka telinga juga dan pilih mana yang kira-kira bisa kita coba nih. Kalau bahasa mahasiswa itu ATM, amati tiru modifikasi. Siapa namanya? Apa? Namanya siapa? Dimas Maulana. Kok yang keluar pengajian? Lah. Salah. Mana kagak ada? Gue sambil nyari tadi. Gitu. Bentar. Sorry. Kan nggak ada. Kan? Namanya ini. Ini namanya. Oh, beliau. Ya. Nggak ada mukanya ya? Dia kalau bikin konten selalu voice over sih. Tapi pernah juga waktu itu live streaming ya kalau nggak salah. Ada kok. Oh, I see. Halo Mas Dimas Maulana. Anda menginspirasi Hillsat. Terus kalau yang lebih dikit itu sebenarnya dari konten otomotif TV. Waktu itu bahas Goldwing kalau gua nggak salah. Dari thumbnailnya, harganya 70 juta tambah 1 miliar. Itu bener sih emang sih. Ya. Tapi lo nggak takut dibilang orang copycat atau apa gitu? Ya maksud gua, ya balik lagi, maksudnya inspirasi bisa datang dari mana aja dan cukup kita lagi buka pikiran, buka telinga dan kira-kira mana nih yang bisa kita dalam tanda kutip kembangkan gitu. Setuju gue. Emang sekarang ini kayaknya kalau mau pure dari nol tuh kayak udah hampir susah ya kayaknya ya. Pasti inspirasi dari mana-mana. Ya maksudnya contoh yang paling gampang deh emangnya orang yang bikin
lampu nggak punya inspirasi dari mana, pasti dari lilin kan. Gimana ya gue bisa improve lilin ini biar jadi lampu gitu. Inspirasi lagi banyak, tapi gimana kita milih dan ngembanginnya aja. Sungguh bijak sekali jawaban dari Bapak satu ini ya. Gue belum pernah dengar loh Hilsat sebijak ini loh. Ini Biasanya kan isinya jokes-jokes doang nggak jelas biasanya. Ini kan udah makan. Oh, kalau udah makan. Enggak, sama ini karena kameranya lah. Coba ntar kamera mati. Isinya jokesnya jokes nggak jelas lagi anjir. Oh, jadi ternyata begitu. Dan itu akan menjadi trademark lo nih sekarang. Ya nggak tahu. Tapi lo terus-terusan bikin kayak gitu kan, seinget gue. Belum tentu. Maksudnya gini, kalau misalnya sesuatu yang oke lah katakanlah mungkin lucu atau inspiratif diulang-ulang kan penonton mungkin bosen ya. Bener. Jadi mau nggak mau ya kudu puter otak terus. Jadi lo akan mencari lagi sumber inspirasi apa, nanti kita dicoba di-apply di video lo gitu ya? Ya kenapa enggak? Setuju. Memang kita harus terus mencari inspirasi guys, biar konten kita itu enggak itu aja, apalagi sekarang di sosmed semakin banyak orang bikin konten kan ya? Ya maksudnya dan kontennya pun banyak yang bagus-bagus ya. Setuju. Apalagi ada yang begini nih. Gue tuh nggak tahu loh kalau itu tiba-tiba rame. Itu rame banget loh, konten Alvan tuh gue kagetnya anjir. Sampai yang bikin Vespa listrik tuh terinspirasi dari dulu loh. Gue tuh kaget banget loh, kayak gila serame itu bikin konten, buset kaget gue. Tiba-tiba serame itu. Tapi nggak apa ya, gue juga nggak tahu tiba-tiba bakal rame. Hilsat juga nggak tahu waktu itu tiba-tiba bakal rame kan? Iya nggak tahu asli. Itu benar-benar kayak ya gue nothing tulus lah. Gue nggak rugi apapun kalau misalnya rame, syukur, nggak rame ya udah. Setuju. Satu lagi pertanyaan terakhir. Nah kan gue bilang juga apa? Jadi, ya, apakah Hilsat akan menjadi Hilsat Rio sendiri atau tetap akan selalu bersama Autonet Max? Tergantung ya. Soalnya gini, kalau di Autonet Max itu semua personilnya boleh punya job masing-masing. Makanya misalnya Ridwan nih, waktu dia ngembangin channel sendiri, dia bikin konten makan Indomie lah, bahas teknologi lah. Waktu itu kan dia ngobrol ke kita, gue pengen ngembangin channel sendiri nih. Ya udah nggak apa-apa, tapi kalau misalnya kita butuh bantuan lu, datang ya gitu. Karena Ridwan juga bilang gini, kalau misalnya ada yang approach nih terus misalnya harga di Autonet Max nggak cocok ya approach personalnya aja, entah Ridwan, entah gua siapa gitu. Ya intinya biar makin banyak pihak. Dan kalau misalnya personalnya juga dalam tanda kutip nggak boleh punya kanal sendiri, gimana mau berkembang. Dan kalau misalnya di Autonet Max, kalau misalnya pengen bahas mobil tuh harus nulis dulu. Soalnya biasanya kalau misalnya udah lancar nulis, kata-kata yang mau diomongin juga lebih tertata biasanya gitu. Pantas gue nggak tertata video. Gue jarang nulis teman-teman. Ternyata dari situ. Lagi ada lowongan loh. Kalau disuruh daftar, gimana ceritanya? Terima kasih Bapak Hilsat. Yuk, thank you. Terima kasih sudah mampir. Kalian jangan lupa follow Instagram dia untuk konten-konten menyebalkan lainnya. Iya, jadi buat yang pengen ngelatih emosi, silakan dicoba. Ya, jangan lupa follow dia dan jangan lupa follow Autonet. Autonet sudah lebih banyak daripada gua, ngapain gua Udah nggak apa-apa, follow Bubur Ayam Nester jangan lupa. Celings ID juga jangan lupa. Terima kasih. Saya sampai jalan, I'll see you next video guys. Bye-bye. Dadah.